Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdini Nur Afianti, nomor NIM 19-1200.006. Kesimpulan kelompok 1 dari judul bahasa, pengertian, dan spesifikasinya. Saya menyimpulkan bahasa Arab diturunkan lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama yang sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa Arab ini resmi di 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam, merupakan bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran. Menurut seorang Tu'alimiyah, secara horizontal bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu pertama bahasa Arab klasik, kedua bahasa Arab modern MSA, yang ketiga bahasa Arab dialek Ammiyah. Kesimpulan kelompok 3 dari judul esensi bahasa, lajah, dan lan. Menurut para ahli, bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu, menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Adapun lan secara istilah bermakna kesalahan dalam pengucapan kalimat Qur'aniyah, baik itu secara i'rab maupun secara tajwid. Bentuk-bentuk dialek yang satu dengan yang lain. Dialek ada 16, yaitu pertama perubahan harokah, kedua perbedaan haro dan sukun, tiga perbedaan dalam hal pergantian huruf, empat perbedaan takdim dan takhir huruf, kelima perbedaan dalam hal tashdif dan isbat, keenam perbedaan dalam pergantian huruf dan huruf sahih dengan huruf mutahhar, 7 perbedaan dalam al-qiraat, imalah dan tafhim, ke-8 perbedaan huruf sukun di depan, 9 perbedaan muzakkar dan muannas, 10 perbedaan idgham, ke-11 perbedaan i'rab, ke-12 perbedaan dalam bentuk jamak, ke-13 perbedaan dalam hal tahqiq, 14 perbedaan dalam hal penyambutan hatal al-buto menjadi tatanis, 15 perbedaan dalam hal ziyadah, ke-16 perbedaan dalam hal tathat antum kata. Lan berdasarkan periode. Lan berdasarkan periode yaitu lan pada zaman Jahiliyah, lan pada zaman Islam, lan pada zaman dinasti Umayyah, lan pada zaman dinasti Abbasiyah, lan pada zaman dinasti Abbasiyah 2, pada dinasti Abbasiyah 3, pada dinasti Abbasiyah 4, lan pada digolongkan ke dalam 1, lan di Iraq, lan di Andalusia, 3 lan di Syria, 4 lan di Maghrib, dan lan di daerah-daerah lain, Hijaz, Syam, dan Mesir. Kesimpulan kelompok 3 dari judul An-Nat wal Istiqa. Pengertian dari An-Nat ialah langkah kreatif dalam meringkas, mempermudah pengucapan serangkaian kata. Bentuk An-Nat memiliki kemiripan dengan akronim pada bahasa Indonesia yang letaknya terdapat pada penyederhanaan dan peringkasan kata untuk mempermudah pengucapannya. Fungsi istiqo ialah satu media dengan bahasa berkembang dan meluas, salah satu media perkembangan bahasa dari aspek lafaz dan sahih. Pada bahasa yang dibutuhkan oleh penulis dan acuan lembaga bahasa, keuntungan media untuk mengubah struktur kata dan struktur saraf atau perubahan baru yang memiliki makna semantik atau petunjuk. Media berfungsi mengungkapkan sebagian nahwu gramatika seperti struktur maf'ul pasif dan muta'addi transitif. Media untuk melahirkan mufradat baru pada bahasa Arab, dan media berfungsi untuk mengetahui yang asli dan dahlil atau masuk pada bahasa Arab. Kesimpulan kelompok 4,
dari judul bahasa lugawi. Bahasa ialah kemampuan yang dimiliki pada manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda seperti kata atau gerakan. Ada dua ABD Al-Majid Syahi Ahmad Mansur membagi kajian ilmu bahasa kepada dua kelompok ilmu, yaitu pertama theoretical linguistik disebut sebagai general linguistik, kedua applied linguistik terapan. Cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama ilmu nahwu, kedua ilmu syaraf, ketiga ilmu istiqah, keempat ilmu al-rud, kelima ilmu had, keenam ilmu kawafi, ketujuh ilmu labayan, kedelapan ilmu badi, kesembilan ilmu ma'ani. Kesimpulan kelompok 5 dari judul fonem dalam bahasa Arab. Fonologi ialah secara umum ialah bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan kelompok 6 dari judul morfologi dalam bahasa Arab. Morfologi adalah bagian dari linguistik, yaitu membahas tentang perubahan kata secara gramatikal. Morfologi terdapat bahasa dalam perubahan bentuk, yaitu kata fi'il madi, fi'il mudhari, dan sebaliknya. Hubungan morfologi dengan ilmu tata bahasa lainnya, yaitu leksikologi, etimologi, dan sintaksis. Sehingga di antara ilmu tata bahasa tersebut terdapat persamaan dan perbedaan karakteristik masing-masing. Kesimpulan kelompok 7, sintaksis dalam bahasa Arab. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani san dengan tantein yang artinya menempatkan. Maka secara etimologis yang itu menempatkan satu kata menjadi sekelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis yaitu kajian ilmu nahwu pada bahasa Arab, pengaturan antar kata pada kalimat atau antar kalimat dalam klausa kata wacana, yaitu kajian ilmu nahwu. Hubungannya tidak menimbulkan makna gramatikal tetapi mempengaruhi baris akhir kata yang disebut i'rab. Kesimpulan kelompok 8, semantis dalam bahasa Arab. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema nomina yang berarti tanda atau lambang, atau semaino verb yang berarti menandai, berarti melambangkan secara historis kajian makna sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles 384 sampai 322 SM orang pertama menggunakan istilah makna. Definisinya, kata ialah satuan terkecil yang mengandung makna. Aristoteles membedakan antara makna ADL dari kata sendiri secara otonom, makna kata yang hadir akibat hubungan gramatikal. Faiz Al-Daya bawah dalam ilmu Al-Dilalah dikenal seempat jenis makna, yaitu pertama makna leksikal, kedua makna gramatikal, ketiga makna gramatikal, keempat makna konseptual. Kesimpulan kelompok 9, sinonim dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki kekayaan akan kosakata, penyebutan nama mutaradif. Bahasa Arab nama yang sangat banyak. Hal itu tidak lepas karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama dengan sangat terbukanya bahasa Arab Quraisy. Masuknya bahasa Arab bahasa dari dialek-dialek yang lain mutaradif ini, tidak setiap kata-kata itu memiliki makna yang benar-benar sama. Terkadang memiliki perbedaan dari segi penggunaan atau segi lain. Misalnya qa'ada dan jalasa, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu duduk. Lafaz qa'ada digunakan untuk duduk dari berbaring, sedangkan lafaz jalasa digunakan untuk duduk dari berdiri. Bahwa setiap kata yang bersinonim itu belum tentu bisa saling dipertukarkan fungsinya.
Kesimpulan kelompok 10, antonim dalam bahasa Arab. Kata antonim berasal dari kata yang berarti menolak, berlawanan atau kontradiksi, sedangkan menurut istilah, antonim adalah sebuah lafaz yang menghendaki makna atau ada dua kata yang berbeda dalam pelafazan dan berbeda dalam makna macam-macam At-tahad, yaitu pertama, seakan-akan dunia terbelah menjadi dua. Kedua, perlawanan makna bertingkat. Ketiga, perlawanan makna timbal balik. Keempat, perlawanan makna hubungan gerak dan arah. Ulama berpendapat al-tahad ada sebagai contoh berpendapat. Yang pertama berpendapat sebagai Al-Hahil, Sibawai, Abu Hubaidah, Abu Zad, An-Sahari, Ibnu Faris, Ibnu Sidan, Ibnu Juraji, Salabi, Mubarak, dan Suyuti. Suyuti dan Durud menghitung al-tahad mencapai 100 kata. Ulama kelompok menyusun kitab yaitu Kitabah al-Sad Dal al-Dal. Susunan Ibnu al-Abari terhitung lafaz al-tahad kurang lebih 400 kata. Penyebab terjadinya antonim pengaruh faktor eksternal, internal, dan historis. Kesimpulan kelompok 11. Dari judul konteks kalimat dalam bahasa Arab, konteks linguistik mengacu suatu makna kemunculan dari dipengaruhi struktur kalimat atau keberadaan suatu kata atau frase mendahului atau mengikuti unsur bahasa. Kata atau frase dalam satu kalimat. Pengertian kontekstual linguistik atau ekstralinguistik ialah suatu konteks unsur-unsur pembentuknya berada di luar struktur kalimat. Unsur konteks meliputi penyapa dan pesapa. Konteks sebuah tuturan terjadi sebuah tuturan sebagai bentuk tindakan, tuturan sebagai produk suatu tindak verbal. Kajian kontekstual linguistik jadikan segala kondisi di luar kata kalimat yang dituturkan, baik itu berupa situasi, budaya, dan tingkah laku dan emosi. Kesimpulan kelompok 12. Dari judul Arabisasi. Istilah ta'rif Arabisasi dalam bahasa Arab dapat dikatakan sebagai bagian dari bahasa kata serapan dahlil, di mana kata-kata yang diserap telah mengalami perubahan baik dari aspek fonologis dan morfologis. Sesuai dengan kaidah dan ketentuan bahasa Arab, gejala ta'rif, gejala umum dapat sebuah bahasa Arab. Bahasa yang berkembang tidak mati sesuai perkembangan pada zaman Arabisasi. Kemudian dianggap lazim pembentukan kata baru dalam bahasa Arab akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di barat, beberapa tokoh menyatakan Arabisasi sesuatu natural dan tidak dapat dihindarkan. Terlepas dari persoalan pro dan kontra, Arabisasi berkembang jauh ranah psikologi Arab dianggap sebagai kemajuan perkembangan bahasa Arab. Demikianlah tahap dan proses harus dilewati oleh bahasa asing sebelum bagian dari bahasa Arab terwujud dalam penerapan kata, penerjemahan leksikon bahasa Arab, melalui dua hal. Pertama, merujuk sumber alam bisa diperbarui makna menggunakan wazan lama dan menciptakan istilah baru. Kedua, melalui pengamatan dan penelitian lebih lanjut beberapa media informasi baik dari dunia nyata seperti kamus maupun dunia maya seperti internet dan media lain. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.